Hi, welcome back. So in today's video, I'm gonna be talking about the most recent book that I read, which is Before the Coffee Gets Cold by Toshikazu Kawaguchi. Jadi long short story, ini buku aku dikasih sama teman aku dan I thought it was English, but turns out it was Indo. Jadi buat klarifikasi, bukunya ini menggunakan bahasa Indonesia alias bahasa terjemah. Aku nggak tahu sih bahasa aslinya itu Inggris atau Jepang, soalnya aku lihat di internet katanya penulisnya itu emang punya buku beberapa yang English, tapi kalau nggak salah buku ini tuh aslinya ditulis dengan bahasa Jepang dan aku yang punya terjemah yaitu bahasa Indonesia. So actually I've seen some reviews on the internet about this book and most of them are giving this about like 4 or 5 stars and I think it's a good ratings, I guess. So this book has 224 pages and I read it like for 2 days or 3, I guess. At first I thought it was like something that I used to read when I was a kid, like some novel for kids or something like that. So we'll start reviewing about Before the Coffee Gets Cold. What is Before the Coffee Gets Cold actually tells you about? Jadi sebenarnya inti cerita itu simple aja. So there's a cafe that can brings the customers go back in the past, tapi emang syaratnya itu banyak banget dan emang agak sulit. Salah satunya itu kamu mesti balik ke masa sekarang sebelum kopinya dingin. So the book is divided into 4 chapters. The first one is the lovers, kemudian yang kedua husband and wives, yang ketiga sisters, yang keempat mother and daughter kalau nggak salah. Mungkin dari nama-nama chapternya udah agak ketebak ya, karena di sinopsis belakang pun udah ada kelihatan. Misalnya kayak The Lovers itu salah satunya pengen ketemu dengan pasangannya di masa lalu. Begitu juga dengan chapter-chapter lainnya. Jadi inti cerita itu sama. Oke, terus apa sih yang membuat buku ini unik dan memiliki rating yang cukup tinggi? Untuk dari cerita sih lumayan standar menurut aku. Ini fiksi biasa kalau menurut aku pribadi. Tapi mungkin tulisannya. Jadi tulisannya itu memang bikin kita pengen nangis. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu nangis di akhir chapter. Jadi aku totalnya ada 4 kali nangis pas baca buku ini. And I think that is one of the reason buku ini ratingnya cukup tinggi, karena menurut aku buku-buku yang bisa bikin orang nangis itu ratingnya bakal selalu tinggi. Kayak yang udah aku singgung di awal, buku ini berbahasa Jepang yang artinya penulisnya sendiri dari Jepang. Kayak namanya aja Toshikazu Kawaguchi, yang mana udah pasti dari Jepang. Jadi menurut aku untuk memahami buku ini kita harus paling enggak sedikit aja memahami kultur Jepang, karena seperti yang kita tahu kultur Jepang dan Indonesia itu cukup berbeda. Jadi biar nggak salah arti, terutama karena ini buku terjemahan, aku saranin kalian pahamin sedikit budaya Jepang biar lebih terasa pas baca bukunya. Overall aku kasih 4.4 out of 5 stars karena menurut aku ceritanya lumayan klasik tentang tempat yang bisa bawa ke masa lalu masa depan gitu, tapi untuk penulisannya sendiri aku suka banget karena bisa bikin aku nangis. Oke, kesimpulannya apakah buku ini recommended? Menurut aku iya, tapi aku mungkin nyaranin kalian beli yang versi Englishnya aja biar lebih masuk feel-nya, karena ada beberapa kata di English yang kalau diterjemahin itu jadi agak kurang gimana gitu. By that I mean lebih keras aja feel-nya kalau kalian baca yang versi English. Well, okay, I think that is all for today. Kalau kalian tertarik dan pengen beli buku ini, banyak banget toko-toko resmi di Shopee kayak Periplus atau Gramedia, jadi kalian bisa cari aja di situ. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you guys in my next video. Bye!